Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang 15, lebar 10, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa ternyata 150. Dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ini berarti tentang kesalahan konsep ya. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan. Jadi kesulitan anak itu ternyata di pemahaman konsep yang keliru. Miskonsep ya. Tidak bisa membedakan antara keliling dengan luas gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menjumpai suatu permasalahan seperti itu? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Menjelaskan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Ini tidak membantu. Tidak langsung membantu. Penjelasan ulang. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. Pertanyaan pancingan itu jika anak stagnan atau berhenti atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Langkah berikutnya yang tidak. Jadi ketika mau melangkah ke step berikutnya atau tindakan setelahnya anak mengalami stagnan atau terhenti, maka B ini jawaban yang tepat. Yang C, scaffolding kepada peserta didik. Scaffolding adalah bimbingan individu tadi ya untuk mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi peserta didik. Nah, ini cocok ya teman-teman ya. C ini bagus. Yang D, soal lebih rumit tidak mungkin ya. Yang E, hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Tidak mungkin juga. Ini kan terkait dengan menciptakan pembelajaran atau lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman. Ya. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Ini berdasarkan simulasi. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapainya, harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ciri khas dari soal student center learning gitu ya. Permasalahan di bawah ini merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Ini bentuknya adalah pilihan ganda kompleks. Teman-teman diminta untuk mencentang kotak yang ABCD-nya itu bentuknya kotak sebenarnya. Yang benar dicentang aja. Gitu ya. Jadi beda dengan benar salah dia. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Tadi cara menjawabnya adalah kalau berpusat pada peserta didik harus ada kolaboratifnya, ada student voice-nya, ada kolaborasi, ada presentasi. Dia. Kita lihat opsi A, guru membagi peserta didik menjadi kelompok. Oke, setiap kelompok diberikan soal menentukan luas segitiga. Setiap peserta didik diminta untuk menyelesaikan. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. Tidak ada komunikasinya. Maka yang A bukan. Yang A bukan. Yang B, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberikan soal, kemudian setiap kelompok diminta untuk berdiskusi. Oke, setelah diskusi, kelompok presentasi. Guru menanggapi, oke, yes. Kalau yang B ini yes, ada diskusi, ada presentasi. Yang C, guru menjelaskan rumus luas segitiga. Semua peserta didik diberi latihan, semua peserta didik diminta mengumpulkan no ya, tidak ya. Tidak ada diskusi, tidak ada presentasi. Yang D, setiap guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberikan lembar kerja menulis luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Setelah diskusi, kelompok presentasi, yes. Guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan, jadi ada kelompoknya. Kemudian setelah selesai kerja berpasangan, salah satu siswa diminta untuk presentasi, ada presentasinya. Oke, yes. Ini pilihan ganda kompleks yang ada 3 betul. Gitu ya. Jadi jawabannya yang itu. Nah, sekarang kita lihat ini diambil dari soal-soal simulasi. Kita gunakan simulasi lagi. Bu Wati, seorang guru SD, akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran kolaboratif, pembelajaran yang melibatkan interaksi siswa dalam kerjasama. Kegiatan ini dimaksud agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, kerjasama, ya, kemudian tidak ada bullying, tidak ada pemaksaan kehendak. Ini berarti sama dengan tadi ya, TPPK. Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman tanpa ada bullying, tanpa ada tindakan kekerasan. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan. Aktivitas pendukung, alat bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Bu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik untuk titik-titik. Kita lihat opsinya.
A. Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran, yes. B. Patuh melaksanakan ajaran agama, ini tidak langsung ya. C. Menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak mencontek, ini juga tidak langsung. D. Serius dan sungguh-sungguh dalam belajar, ini tentang kemandirian, oke, ini juga tidak langsung, sudah terwakili oleh A. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, ini juga sudah diwakilkan oleh A. Maka jawaban terbaiknya opsi A. Berikutnya, menemukan tujuan pembelajaran. Kira-kira soalnya seperti apa? Ini teman-teman dilihat nih ya. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika terstruktur. Nah, guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga berasal dari setengah persegi panjang. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga tersebut ditemukan, guru mengajak peserta didik membandingkan luas segitiga dan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran dirancang kira-kira untuk membelajarkan apa, untuk menemukan apa. Awalnya anak-anak tersebut belajar segitiga dihubungkan dengan persegi panjang, maka fokusnya adalah luas segitiga, rumus luas segitiga. Pemanfaatan lingkungan sekitar, coba kita lihat. Ini bagaimana kita memanfaatkan lingkungan sekitar ya, sebagai salah satu sumber dari pembelajaran. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya peternakan ikan yang diternakan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didik belajar menentukan volume balok. Nah, kira-kira kita itu dalam mendesain pembelajaran yang memanfaatkan sumber lingkungan tadi, kira-kira yang mana? Kita lihat opsi A. Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik mengukur panjang lebar, kedalaman hingga menentukan volume. Yes. Ini jadi kita memanfaatkan lingkungan untuk membelajarkan tentang volume balok kan. Yang B, guru menjelaskan cara menentukan volume balok. Ini langsung berarti tidak memanfaatkan lingkungan. Yang C, menampilkan slide presentasi, ini tidak kontekstual. Yang D, guru mengajak peserta didik diskusi di kelas tentang soal-soal luas permukaan balok, ini tidak kontekstual, dengan tidak memanfaatkan lingkungan ya. Yang E, guru mengajak peserta didik untuk melihat tayangan video permainan renang, ini juga tidak kontekstual dengan tadi memanfaatkan lingkungan sekitar. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Next, berikutnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru SD Sukarya adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media ICT yang menggambarkan konteks, ya, konteks sesuai dengan yang tujuan pembelajaran, yang lebih paling realitas, yang bisa menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara di lingkungan sehari-hari. Artinya banyak hal gitu ya. Yang A, gambar. Nah, gambar ini kurang ya teman-teman. Biasanya kalau hanya gambar itu kurang realistis, kurang memberikan banyak contoh gitu ya. Yang B, bagan, ini juga tidak mungkin ya. Yang C, infografis itu seperti bagan, juga kurang realistis ya. Yang D, video yang menggambarkan pelaksanaan hak kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sementara dari A, B, C, D ini yang paling bagus yang D. Yang E, buku cerita, tidak mungkin. Maka jawaban terbaiknya pasti video. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi melalui penggunaan media pembelajaran peserta didik menentukan jaring-jaring balok. Kira-kira media yang apa yang paling kontekstual, paling realistis? Media presentasi yang menayangkan berbagai jenis jaring-jaring balok, oke. Gambar berbagai jenis balok di papan tulis, ini kalau gambar kurang ya. Yang C, gambar berbagai jenis balok pada kertas berpetak, ini juga kurang realitas. Yang D, kerangka balok terbuat dari kawat. Kalau kerangka balok ini hubungannya bukan ke jaring-jaring, bukan, tidak bisa. Yang E, balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok, ini lebih realistis. Anak bisa langsung berinteraksi dengan medianya tersebut dan bisa terlihat jelas kira-kira ini bangunnya seperti apa kalau dibuat menjadi jaring-jaring apa. Ini paling realistis ya. Antara A dan E bagus mana? Yang E. Ini lebih realistis. Next, berikutnya seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran Pancasila dengan tujuan pembelajarannya mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira media yang kreatif inovatif yang mana? Tadi saya sudah mengatakan pilih media yang senyata mungkin. Silakan teman-teman tebak ini kira-kira jawabannya mana. Yang A, bentuknya menggunakan papan tertulis. Yang B, menggunakan bagan. C, menggunakan video. D, game.
Yang E kuis. Ini yang paling bagus tentu saja yang video ya. Kemampuan berpikir. Nih, seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan, membuktikan teorema Pythagoras. Ini tujuannya menjelaskan, membuktikan. Ya, dalam salah satu langkah pembelajaran kelas, peserta didik diminta untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian. Kalau menganalisis maksudnya di penilai A, kritis matematis. Kalau representasi matematis itu mengubah bentuk kontekstual menjadi bentuk matematis. Kalau kreatif itu ide-ide penyelesaian, maksudnya di kreatif. Kemudian kalau komunikasi itu mengkomunikasikan, kalau algoritmis itu tentang prosedur teman-teman, kecakapan prosedur. Karena di sini menganalisis maka maksudnya dikritis. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif. Ya, tujuan pembelajarannya adalah menyampaikan gagasan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Ada desainnya di situ tersedia 5. Guru menyediakan berbagai alternatif tema, peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata, peserta didik menyusun kerangka teks narasi, peserta didik mengembangkan kerangka teks narasi, kemudian peserta didik melakukan pair editing bersama. Oke, untuk menstimulus kreativitas, teman-teman di situ lihat kreativitas ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya A, sebelum mengeksplorasi kata, peserta didik mendaftar. Nah, kalau mendaftar saja ya tidak kreatif ya. Yang B, ketika melakukan pair editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan. Menggunakan daftar itu juga bukan kreatif. Yang C, pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memperhatikan unsur-unsur. Itu bukan memperhatikan unsur-unsur berarti bukan kreatif ya, tapi kritis ya. Kemudian kegiatan eksplorasi kata-kata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi mulai dari buku. Nah, ini baru kreatif ya. Bu Riri, guru SD, suka pintar melancarkan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekolah. Peserta akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang layu. Kira-kira melatih menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Nah, ini tadi teman-teman ya. Berpikir kritis itu masuk bersatu atau bersandingan dengan menyelesaikan masalah. Kalau yang kreatif itu bersandingan dengan inovasi ya. Kira-kira letaknya di mana? Ini setelah dianalisa ternyata jawabannya adalah ketika mengidentifikasi masalah. Proses awal itu masuknya di kritis dan menyelesaikan masalah. Ini. Kemudian kalau membuat rencana itu nanti masuknya di kreatif. Ya, kemudian menyelesaikan masalah tanaman layu ini masih terlalu umum, menganalisis ini juga kritis. Tapi menganalisis solusi ya itu juga tidak terlalu signifikan ya. Yang memang yang dua-duanya masuk itu yang A. Ya, jawaban yang A. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci kecil dan burung pipit secara runtut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses belajar berlangsung, guru ingin memotret komentar peserta didik lain. Kira-kira yang bisa digunakan untuk melihat keterampilan berbicara dan memotret komentar peserta lain itu kira-kira yang mana? Ini termasuk pertanyaan pilihan ganda kompleks ya. Jawaban bisa lebih dari satu. Tinggal dicentang kotaknya gitu ya. Yang A, antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. Yes, benar. Ini bisa memotret komentar peserta didik lain dari peserta didik yang maju atau mempresentasikan keterampilan berbicara. Yang B, tertulis. Tertulis ini tidak cocok untuk memotret komentar peserta didik lain. Biasanya memotret komentar peserta didik lain itu yang masuknya di penilaian sikap kan ya. Kalau B itu condong ke pengetahuan, C ke keterampilan, yang D ke keterampilan, yang E kinerja. Tapi di sini kinerjanya tetap dipakai karena di sini keterampilan berbicara itu harus butuh penilaian kinerja kan. Nah, dengan skala penilaian yang diisi semua peserta didik ini masuk. Maka jawaban terbaiknya A dan E. Keterampilan berbicara bisa digunakan untuk penilaian kinerja.
Kemudian memotret komentar bisa digunakan untuk penilaian antar teman. Berikutnya tentang asesmen teman-teman. Oke, kita lihat ya, Pak Riko seorang guru kelas 4 SD. Dalam pembelajaran dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didiknya terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen, memberi tugas IC pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumennya. Bentuk asesmen. Ini teman-teman harus tahu dulu A sampai ini. Ini kemarin juga saya terkecoh dengan soal ini ya. Saya kira itu masuknya di project, ternyata itu bukan. Kenapa bukan? Coba saya kecoh. Kalau formatif teman-teman, formatif itu penilaian pelaksanaan pembelajaran. Jadi ketika dalam proses pembelajaran itu formatif. Bentuknya apa? Mengerjakan LKPD itu masuknya di mengerjakan isai seperti ini juga. Ini dalam pembelajaran teman-teman. Maka dalam pembelajaran ini masuknya di formatif teman. Kalau sumatif bentuknya tes pada akhir pembelajaran. Bukan ketika sedang belajar, tapi pada akhir. Ya. Misalkan ada tes tertulis atau tes apa gitu. Kemudian kalau portofolio itu kumpulan karya terbaik, bukan ya? Karena di sini pada proses pembelajaran intinya. Diagnostik itu di awal pembelajaran ya, bukan proses. Ya. Project itu juga bukan, karena tugas isi di situ kalau project itu melibatkan rencana, kemudian desain, kemudian ada kelompoknya. Di sini tidak dijelaskan secara detail. Artinya hanya dalam pembelajaran saja. Maka jawaban terbaiknya adalah formatif dan ini benar teman-teman. Setelah saya cek di soal simulasinya, kunci jawabannya benar adalah formatif. Setelah membelajarkan, peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang disampaikan selama 2 jam sudah dipelajari sudah dipahami atau belum. Cara paling objektif teman-teman. Ini juga saya kemarin juga terkecoh nih dengan soal ini. Nanti teman-teman yang sudah beli ebook silakan di revisi ya jawabannya. Ini cara paling objektif dari A sampai E ini kemungkinan besar adalah objektif. Ini yang paling objektif yang mana gitu ya. Oke, kita lihat tes tertulis menjawab soal urean. Soal urean itu berpotensi subjektif. Baik dari sisi peserta didik maupun yang gurunya yang mengoreksi. Berpotensi subjektif. Kemudian B, tes tertulis pilihan ganda ini objektif. Tapi ternyata kelemahannya apa? Kadang-kadang peserta didik itu tidak paham asal disilang saja dan jawabannya benar. Itu nanti akan jadi rancu kan gitu ya. Akan tidak objektif lagi. Ada yang ngasal, ada yang nyontoh temennya kan kalau objektif kan kalau apa namanya itu pilihan ganda kan berpotensi untuk itu. Meskipun pilihan ganda itu objektif, tapi ada yang lebih objektif lagi yaitu yang di tes tertulis menconggak atau apa namanya isian singkat teman-teman. Isian singkat itu lebih bagus, lebih objektif daripada pilihan ganda kan. Kalau pertanyaan reflektif itu nanti subjektif ke peserta didiknya. Tidak jujur gitu ya. Kalau orang terbuka jauh di luar ya, itu sangat tidak objektif, sangat subjektif ya, sangat subjektif. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Balik teman-teman, bagaimana kita memberikan umpan balik terhadap permasalahan siswa atau permasalahan pembelajaran ya. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara, dengan tujuan peserta didik dapat membaca suku kata yang diawali huruf B. Setelah pembelajaran selesai, sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kira-kira kalau sebagian besar atau seluruh dari peserta didik itu mencapai tujuan, apa yang kita lakukan? Umpan balik yang cocok yang mana? Kita lihat ya. Menginformasikan pada peserta didik untuk mengikuti lomba, ya tidak harus begitu. Ini tidak terkait langsung dengan tujuan tadi ya. Yang B, menginformasikan bahwa jawaban peserta didik benar atau salah, ini juga tidak cocok. Pokoknya fokus saja ke di sini. Sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. C, memotivasi peserta didik mempelajari materi selanjutnya. Yes, ini bagus. Karena semua atau sebagian besar sudah mencapai tujuan, maka dikasih motivasi aja. Itu ya. Karena tidak ada bermasalah ya. Tidak ada yang perlu ditangani kan. Nah,
Kemudian yang dia menambahkan alternatif strategi berbicara yang baik dan benar. Itu kalau ada masalah, ini kan karena sudah mencapai tujuan ya selesai, enggak usah dikasih alternatif-alternatif lain gitu ya. Yang memberikan apresiasi pujian terhadap pencapaian tersebut, yes. Maka jawabannya karena pilihan ganda kompleks, maka C dan E. Next, apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan, maksudnya di keterampilan ya. Dengan presentasi kira-kira instrumen yang tepat, instrumennya apa? Kalau presentasi, instrumen ya, melakukan pengamatan diskusi, presentasi kok diskusi. Membuat rubrik penilaian laporan. Nah, penilaian laporan itu bukan presentasi. Membuat rubrik penilaian presentasi, yes. Wawancara, ini wawancara tidak cocok untuk penilaian keterampilan. Ini kan keterampilan. Wawancara masuknya di penilaian sikap ya, teman-teman ya. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi, bukan. Rubrik penilaian diskusi ya kalau diskusi. Ini kan keterampilan penyajian presentasi. Bu Ani, guru bahasa Indonesia kelas 3, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang mana? Kemarin saya juga agak rancu ya. Ini menanggapi informasi. Menanggapi itu biasanya bentuknya bentuk keterampilan menanggapi ya. Tapi ternyata opsi pilihan gandanya dari A dan sampai ini tidak cocok ya. Kemudian saya mencoba dengan literasi yang lain, ternyata ketemu gini teman-teman. Ini menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Proses menanggapi informasi penting itu kan kalau cara paling mudah adalah mencari pertanyaan, memberikan pertanyaan, di situ anak kan menanggapi pertanyaan itu, gitu kan. Nah, kita lihat opsi A. Tes tertulis memberikan beberapa pertanyaan. Maka yang dikerjakan siswa apa? Menjawab pertanyaan, artinya menanggapi kan. Kalau yang B, itu meminta peserta didik menuliskan informasi penting. Hanya menuliskan, dan menanggapinya sebelah mana kan gitu. Ya, yang C mengumpulkan data informasi penting juga tidak menanggapi kan. Yang D mengumpulkan bahan bacaan juga tidak menanggapi. Yang E mencatat informasi penting juga tidak menanggapi. Meskipun proses menanggapi itu saya kira masuk di keterampilan, ternyata B, C, D, E keterampilan itu bukan jawabannya. Yang jawaban yang terbaik adalah A. Proses menanggapi dimulai dari pertanyaan kan, menanggapi pertanyaan gitu ya. Jadi jawaban yang terbaik adalah A. Next berikutnya, pada fase A seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang dibirsa dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kosakata berhuruf H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video dan seterusnya. Kira-kira berdasarkan ilustrasi tersebut, alur pengetahuan yang desain guru ini kira-kira apa? Tentu saja kalau kita lihat di situ ada kata-kata memutarkan video lagu anak-anak, kemudian berlatih melafalkan, menampilkan gambar binatang. Ini berarti konkret dan kontekstual jawabannya. Nah, Bu Intan, guru kelas 3 SD Sukamakmur, menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam Pancasila merupakan pedoman berbangsa bernegara. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup rukun, damai, sejahtera. Kira-kira tujuan pembelajaran ranah sikap. Oke, kita langsung bahas ya. Teman-teman bisa mencatatnya di e-booknya yang sudah dicetak ya. Di print sendiri aja teman-teman untuk mempermudah, itu bisa di print kok. Kalau di print kan tidak hilang gitu ya. Yang A, melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik menganalisis. Nah, teman-teman tadi sudah kita bahas ya. Menganalisis itu maksudnya kognitif atau pengetahuan. Levelnya apa? C4. Jadi bukan ya. Bukan afektif ya. Kalau sikap itu afektif. Bukan berarti ya. Menganalisis maksudnya di pengetahuan, bukan sikap. Yang B, melalui kegiatan diskusi peserta didik menyajikan. Proses penyajian itu maksudnya di psikomotorik atau keterampilan penyajian ya. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap. Nah, menunjukkan sikap ini maksudnya di level ranah sikap afektif masuk ya. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan sikap.
Kalau menunjukkan sikap masuknya di afektif. Kalau menjelaskan itu kognitif level C2 teman-teman. Tadi kita sudah pernah bahas kan. Jadi bukan yang di itu. Melalui media gambar peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila. Menganalisis maksudnya di C4. Kognitif berarti pengetahuan. Maka yang jawabannya yang benar adalah yang C. Elemen fase B mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang cocok kira-kira yang mana? Ini saya kira kemarin itu teman-teman saya agak kesalahan dengan memahami kata kerja operasionalnya. Kalau teorinya mendeskripsikan itu maksudnya di C2 sebenarnya mendeskripsikan. Tapi di sini ada kata-kata upaya pelestariannya. Berarti mendeskripsikan hubungannya dengan upaya pelestariannya masuknya ada hubungan. Jadi masuknya di C4 teman-teman. Kalau menghubungkan, menganalisis, merinci itu masuknya di C4. Ini dianggap berarti mendeskripsikan di sini adalah merinci. Nah, karena merinci masuknya di C4. Ya. C4 tadi apa saja? Analisis, menguraikan, menelaah, merinci itu masuknya di C4. Menghubungkan, mengkorelasikan itu C4. Ya, teman-teman bisa tulis saja lah. Nanti supaya bantu ketika soalnya ada kata kerja yang lain gitu ya. C4 itu menganalisis, menelaah, merinci, menguraikan, menghubungkan, mengkorelasikan itu. Pokoknya hubungannya dengan itu. Kita lihat opsi A, peserta didik mampu menguraikan. Menguraikan maksudnya di C4. Membandingkan C5. Ya, tadi kita sudah bahas ya, membandingkan, menyimpulkan, menilai, memilih. Memilih itu bisa C4, bisa C5. Ya, kemudian menafsirkan, memprediksi maksudnya di C5. Peserta didik mampu menggambarkan keragaman, menggambar keragaman. Menggambar itu maksudnya keterampilan teman-teman. Menciptakan sebuah tari baru, menciptakan itu masuknya di C6, kognitif 6. Menunjukkan sikap itu masuknya di afektif. Nah, karena di sini masuknya di soalnya adalah pengetahuan C4, maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Ibu Neni seorang guru SD bagimu negeri. Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap yang mana? Ya teman-teman, ayo sambil belajar lagi. Yang A ini sudah saya tambahkan. Menyimpulkan apa teman-teman? Menyimpulkan itu masuknya di C5, berarti kognitif, masuknya di pengetahuan. Peserta didik mampu menghargai, menunjukkan tadi masuknya di level afektif atau sikap. Membuat laporan itu masuknya di keterampilan penyajian ya. Kemudian peserta didik membuat laporan juga keterampilan. Menunjukkan perilaku mandiri ini maksudnya sikap. Maka jawaban yang benar yang sikap B dan E teman-teman. Karena di sini soalnya bentuknya adalah soal pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleks tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi teman-teman. Kalau seandainya jawabannya hanya B dan E, teman-teman hanya menjawab yang benar B, maka itu salah. Dua-duanya harus dicentang. Tidak boleh salah satu atau tidak boleh lebih. Misalkan ini B dan C, E benar teman-teman, ditambahi teman-teman memilih yang D juga dicentang, itu nanti tetap jawabannya salah. Itu ya, harus tepat. Seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran PPKN, elemennya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Materi yang disampaikan pada elemen ini tentang hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, tindakan yang dilakukan guru yang mana kira-kira? Yang A, memilih proyek relevan dengan tahap perkembangan dan minat, yes. Menilai proyek berdasarkan kesamaan hasil, tidak mungkin, karena ini terkait pembelajaran diferensiasi. Jadi hubungannya pembelajaran proyek itu digunakan untuk pembelajaran diferensiasi. Yang C, memberikan proyek berdasarkan keinginan dari peserta didik, oke, itu juga boleh. Ya. Tapi yang A lebih bagus karena di situ sesuai dengan tahap perkembangan, kesiapan, minat. Yang D ini yang C ini hanya berdasarkan minat ya. Yang D memberikan proyek didasarkan pada lembar kerja peserta didik, berarti ini
Bukan, jadi berdasarkan keinginan guru berarti yang D. Yang E, melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan peserta didik, ini bukan juga. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Hubungannya pembelajaran diferensiasi terhadap pelaksanaannya pada pembelajaran proyek. Ini soal simulasi dan FR ternyata sama, artinya ada memang banyak ya soal-soal yang dari simulasi itu juga ya keluar di FR gitu ya. Pak Putra, guru kelas 4 di SD Antasari, akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Di kelas Pak Putra terdapat 2 golongan belajar, yaitu auditori dan kinestetik. Nah, untuk memfasilitasi semua peserta didik dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya yang titik-titik. Jadi intinya begini teman-teman, kalau ada satu kelas itu memiliki gaya belajar berbeda, maka kita harus memfasilitasi ke semuanya, ya, menciptakan satu pembelajaran yang memang bisa memfasilitasi baik gaya itu belajar auditori, visual, dan kinestetik. Karena memang berbeda ya gaya belajarnya. Kayak kita lihat opsi A, memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didik, bukan ya. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik, ini juga bukan. Menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat pada peserta didik, ini juga bukan. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Oke, good ya. Yang D ini cocok. Yang E, memastikan penyampaian materi lebih cepat, lebih mudah dipahami, bukan. Jadi ini tentang pelaksanaan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang memfasilitasi gaya belajar, ya yang D ini. Next, berikutnya seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA untuk peserta didik kelas 5 SD dengan latar belakang kebutuhan belajar yang berbeda. Peserta didik A memiliki minat dalam sains alam, sementara B itu tertarik pada aspek lingkungan. Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar, ini berarti terkait dengan minat ya. Terkait dengan minat. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat opsi A. Mengabaikan minat tidak mungkin ya. Menyediakan modul terpisah untuk A dan B bisa jadi ya, bisa jadi. Yang C, mengintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul, ini good. Ini ada prosesnya satu kegiatan, yaitu untuk dua kebutuhan ya. Yang D, meminta peserta didik A untuk mengajari peserta didik B, ini terkait perbedaan minat, jadi bukan. Nah, kalau meminta peserta didik A mengajari B itu kalau diferensiasinya adalah diferensi kesiapan, bukan diferensiasi minat ya. Yang E, mengurangi tingkat kesulitan materi, ini berarti fokusnya ke yang kesulitan. Maka jawaban terbaiknya C ini ya, bisa mengintegrasikan. Kalau tidak ada opsi yang C, yang mana? Ya yang B ya, jadi jawaban terbaiknya kalau yang ini C. Soal berikutnya kita ambil dari FR. Nah, Bu Novata yang akan mengajarkan materi IPA di kelas 5 SD menghadapi kelas dengan peserta didik gaya belajarnya berbeda. Tani lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan, Sekar lebih suka visualisasi. Jadi ada yang auditori, ada yang visual, ada yang juga yang Jajat ini belajarnya cenderung ke eksperimen. Jadi ada tiga-tiganya. Sebagai seorang guru SD, bagaimana cara guru supaya dapat mengembangkan konten pembelajaran IPA SD yang dapat memfasilitasi ketiga gaya belajar tersebut? Bentuk soalnya adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks. Teman-teman diminta untuk mencentang kotak ya, yang benar. Oke. Yang A, memberikan penjelasan lisan dengan detail, bukan ya. Kalau lisan dan detail itu hanya fokus ke auditori. Kemudian yang B, menggunakan gambar dan diagram tanpa penjelasan verbal, ini fokus ke visual saja, tidak mungkin. Yang C, menyediakan LKPD untuk melakukan eksperimen, memanfaatkan media audio dan visual. Jadi ini tiga-tiganya masuk ya. Mengerjakan LKPD itu masuk di eksperimen ya, itu masuk di kinestetik. Kemudian media audio itu untuk auditori, kemudian visual juga visual. C ini ketiga-tiganya bisa dilakukan. Yang D, mengintegrasikan penjelasan lisan, visual, dan eksperimen dalam konten pembelajaran. Ikut ya. Lisan, visual, dan eksperimen tiga-tiganya terpenuhi. Kemudian yang E, memberikan tugas yang panjang kepada siswa sebagai bentuk evaluasi, bukan. Jadi jawaban terbaiknya opsi C dan D. Next, soal berikutnya, pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi ini adalah
Jadi permasalahannya tentang ketertinggalan, teman-teman. Nggak usah mikir yang aneh-aneh ya, panjang-panjang ini. Saya juga ini agak terkacau ya dari soal simulasi ini. Saya pikir kemarin itu jawaban yang terbaik ya pemodelan. Itu akan membantu anak ya sebagai role model untuk ditiru anak gitu ya. Ternyata teman-teman, kalau kita lihat itu mengalami ketertinggalan berarti bagaimana anak bisa minimal sama gitu aja. Nah, kalau kita bahas pengertian masing-masing dari A sampai E ini untuk pengayaan, berarti pengayaan itu bukan menurut soal ini ya, bukan untuk orang yang sudah mendapat nilai di atas 85 atau berapa itu yang sudah. Itu bukan yang dimaksud, bukan itu. Yang dimaksud adalah memberikan tambahan belajar ya. Jam, bisa tambahan jam belajar itu ya. Kalau percepatan itu seperti halnya percepatan dan pemadatan itu mirip-mirip ya. Nah, ini kalau percepatan itu mempercepat keterselesaiannya belajar, kalau pemadatan itu memilih materi esensial untuk dipelajari. Jadi dipadatkan gitu ya. Kemudian kalau pemodelan itu memberikan contoh model yang akan ditiru. Yang komunikatif itu biasanya bentuknya adalah motivasi. Dan motivasi itu tidak langsung bisa mengatasi permasalahan ketertinggalan. Memberikan role model, menjadikan role model itu juga tidak langsung fokus kepada permasalahannya ya. Jadi tidak langsung memberikan solusi atas permasalahan. Memilih materi esensial untuk dipelajari juga tidak langsung gitu ya. Mempercepat keterselesaian belajar apalagi gitu ya. Jadi yang paling mungkin ya kalau anak tertinggal ya berikan tambahan jam gitu aja. Sesederhana itu menjawabnya ternyata teman-teman. Jadi jawaban terbaiknya opsi A. Terakhir itu tentang pembelajaran inklusi teman-teman. Ini dalam satu kelas ada 3 peserta didik berkebutuhan khusus tunanetra. Kira-kira konten belajar apa yang bisa kita sajikan untuk tunanetra? Kita lihat opsi A. Ini bentuknya tanda centang berarti pilihan ganda kompleks. Menyediakan materi berupa audiobook dan untuk ketiga anak tersebut yes. Audiobook. Nah, buku yang bisa dicerna lewat pendengaran karena di sini tunanetra ya. Membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka atau braille masuk ya. Menggunakan media pembelajaran dari luar negeri enggak ada hubungannya gitu ya. Yang dia memindahkan materi ke aplikasi yang dapat diakses ketiga anak tersebut yes masuk. Memberikan pemahaman ini bukan. Maka jawabannya adalah A, B, dan D. Next berikutnya seorang guru IPA, guru kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran dan perangkat lunak interaktif gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah merefleksi bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam. Nah, kira-kira pemilihan teknologi yang kontekstual, yang realitas itu yang mana? Kita lihat yang A. Menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan siswa. Ini kurang realistis. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Ini good ya. Papan virtual ini seperti video simulasi. Ini bagus. C. Menonton video ini kurang. Ya. Yang D. Mencetak semua materi ke bentuk PDF ini juga kurang. Yang E. Menyimpan semua materi di pelayanan daring. Tidak mungkin. Ya. Jadi yang paling realitas yang bisa dipakai adalah opsi B. Belajar. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Indikatornya level 4, C4 ya. C4 itu analisis teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan C1 sampai C6. Saya berikan gambarannya begini. C1 itu urusannya dengan proses mengingat, ya remembering ya. Itu biasanya kata-kata kerjanya adalah menyebutkan. Ya, menyebutkan definisi, menyebutkan apa-apa. Kalau menyebutkan itu maksudnya di C1. Yang dua adalah menjelaskan. Menjelaskan itu kata kerja operasional yang lain, contohnya adalah mengidentifikasi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan, itu menghitung, kemudian dan lain-lain gitu ya. Menentukan itu masuk di C3. Keempat adalah analisis. Analisis C4 itu analisis. Jadi kata kerja operasional yang bersesuaian dengan analisis contohnya menelaah, menguraikan, merinci, menganalisis itu masuknya di C4.
Teman-teman bisa catat itu sendiri ya, tapi tidak saya tulis di sini memang karena kita sudah pernah bahas. C5 itu membandingkan, mengevaluasi, menafsirkan, memprediksi masuk C5, menyimpulkan masuk C5. Kemudian C6 mencipta, membuat, itu maksudnya, mengkreasi itu maksudnya di C6. Membuat, mengkreasi, mencipta, merekonstruksi dan lain-lain. Itu ya. Nah, kita sekarang tinggal cocokkan level kognitifnya pengennya C4. Kalau menggambar itu bukan masuk di kognitif teman-teman, tapi maksudnya di keterampilan atau psikomotorik. Jadi bukan. Menyebutkan nama-nama kan C1, kognitif ya, betul. C1 tapi menganalisis masuk di C4. Jadi C ini jawaban yang benar. Ya, menanam itu keterampilan teman-teman, bukan masuk di kognitif ya. Menuliskan manfaat tumbuhan. Ini tahu manfaat itu berarti tahu penerapannya kan gitu ya. Tahu manfaat, kemudian tahu berbagai contoh itu masuknya di penerapan atau C3. Jadi E itu C3. Maka jawaban terbaiknya opsi C gitu ya. Kita bahas soalnya, contohnya seperti ini. Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar peserta didik level SD kelas 5, Wenda memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional dalam desain pembelajaran IPA, materi rantai makanan. Kira-kira pernyataan-pernyataan ini yang benar atau yang salah, yang mana saja? Oke, kita lihat. Permainan tradisional dakon. Ini setelah saya cek di kunci jawabannya tidak ya, ini berarti salah ya. Kemudian ular naga dan permainan betengan ini ada ternyata penelitiannya. Jadi teman-teman kalau mau cek jawaban benar atau salah, bisa lihat di penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Ini biasanya ada ya. Ular naga dan betengan. Kemudian yang bekel itu hanya melatih untuk gerak mata ya. Lompat karet hanya kinestetik gerak tubuh gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan desain rantai makanan gitu ya teman-teman ya. Jadi yang benar hanya di ular naga dan permainan betengan. Ya, kita masih mengambil dari soal simulasi. Ini terkait dengan bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman gitu ya. Pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Namun ada satu siswa tanya yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Dia selalu menolak untuk praktek berbicara. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang tepat untuk membantu Tina. Jadi umpan balik apa jika Anda sebagai gurunya si Tina, ya, Tania, ya, untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nanti yang saya klik yang benar ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada soal klik benar apa salah, berarti teman-teman harus menjawab semua A, B, C, D ini, baik benar maupun salah. Kita lihat opsi A ya. Membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh melalui video anak sedang praktek berbicara. Kasih contoh untuk meningkatkan percaya dirinya. Good ya, ini pasti bisa membantu anak mengatasi ketidakpercayaan dirinya ketika berbicara. Jadi ini yang A ini benar. Kita kasih centang ya. Benar ya, nanti teman-teman centang aja yang benar. Kemudian yang B, membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajak belajar sambil bermain bersama secara berpasangan atau kelompok. Ini juga membantu teman-teman. Langsung ke fokus ke kemampuan siswa berbicara. Ini ada diskusinya. Ya, bermain bersama secara berpasangan artinya di situ nanti ada komunikasinya. Melatih anak untuk percaya diri juga ya, lewat suatu permainan. Jadi B ini juga masuk. Yang C, memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara. Ini tidak langsung ya. Ini tidak langsung membantu anak. C ini bukan. Yang D, memberikan beragam media. Media ini tidak langsung membantu anak untuk mencapai kemampuan kepercayaan dirian untuk berbicara. Tidak mungkin ya. Tidak langsung ya. Memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah. Memberikan penjelasan, memberikan pemahaman itu tidak efektif. Jadi tidak usah dipakai. Maka jawabannya A dan B. Ingat teman-teman, untuk benar salah itu biasanya maksimal 3 yang benar. Nah, kebanyakan jawaban yang benar itu 2. Jadi nanti teman-teman jadi fokusnya ya, itu kalau ada jawaban benar salah atau pilihan ganda kompleks itu ambil 2 saja. Itu saya sudah teliti banyak yang 2-nya. 3 itu sedikit sekali.
Jadi nanti ambil saja kalau sudah 2 begini, Anda merasa yakin maka itu jawabannya yang benar. Gitu ya. Oke, kita ambil dulu yang dari soal simulasi. Alangkah bingungnya Pak Dani ketika mengajar pada 2 jam terakhir, bagaimana tidak bingung, peserta didik hanya diam. Mereka sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Mereka hanya saling melirik ke teman satu dengan teman lainnya. Tindakan Pak Dani adalah titik-titik. Jadi kalau kita lihat soal ini, yang jadi masalah adalah ternyata ini teman-teman yang saya garis bawah ini ya. Ini ternyata tidak berani bertanya atau menjawab atau apa. Ini biasanya masalah ketidakpercayaan diri atau mungkin juga masalah kesiapannya yang memang kurang. Maka permasalahannya adalah siswa tidak berani bertanya atau berkata atau memberikan jawaban atau berucap ya. Maka teman-teman harus cari dari opsi pilihan ganda ini yang menyebabkan setiap peserta didik itu bisa berbicara. Semua peserta didik harus berani berbicara. Nah, ini fokusnya itu. Kita cari opsi pilihan gandanya dari A sampai E, mana dari A sampai E ini yang menyebabkan setiap peserta didik harus berbicara. Kita lihat opsi A, peserta didik keluar untuk mencuci muka. Ya, tidak ya, jelas ini nggak mungkin ya. Yang B memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, ini juga tidak mungkin. Yang C menyebutkan nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian, ini memastikan bahwa setiap peserta didik berbicara. Dan itu jawaban yang benar teman-teman. Nah, meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaannya ini juga tidak langsung untuk melatih keterampilan berbicara peserta didik. Yang E membentuk kelompok dan meminta peserta didik untuk diskusi. Nah, ketika pertemuan yang lalu itu saya pikir cara yang paling efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara itu adalah bentuk kelompok diskusi. Ternyata teman-teman, berdasarkan hasil validasi dari soal simulasi itu ternyata kita kalau mau jawab itu fokus saja pada permasalahannya. Semua siswa tidak berani berucap, maka kita harus cari setiap peserta didik harus berbicara. Jawabannya berarti C. Kalau membentuk kelompok saja ini ya bisa jadi, tapi itu tidak langsung. Jadi kalau kita memberikan suatu umpan balik gitu ya, itu harus fokus kepada permasalahannya. Gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya C. Ini sesuai jawaban dari simulasinya, memang begitu. Ya, kita masih mengambil dari soal simulasi. Ini terkait dengan bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman gitu ya. Pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Namun ada satu siswa tanya yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Dia selalu menolak untuk praktek berbicara. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang tepat untuk membantu Tina. Jadi umpan balik apa jika Anda sebagai gurunya si Tina, ya, Tania, ya, untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nanti yang saya klik yang benar ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada soal klik benar apa salah, berarti teman-teman harus menjawab semua A, B, C, D ini, baik benar maupun salah. Kita lihat opsi A ya. Membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh melalui video anak sedang praktek berbicara. Kasih contoh untuk meningkatkan percaya dirinya. Good ya, ini pasti bisa membantu anak mengatasi ketidakpercayaan dirinya ketika berbicara. Jadi ini yang A ini benar. Kita kasih centang ya, benar ya. Nanti teman-teman centang aja yang benar. Kemudian yang B membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajak belajar sambil bermain bersama secara berpasangan atau kelompok. Ini juga membantu teman-teman. Langsung fokus ke kemampuan siswa berbicara. Ini ada diskusinya. Ya, bermain bersama secara berpasangan artinya di situ nanti ada komunikasinya. Melatih anak untuk percaya diri juga ya, lewat suatu permainan. Jadi B ini juga masuk. Yang C memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara. Ini tidak langsung ya. Ini tidak langsung membantu anak. C ini bukan. Yang D memberikan beragam media. Media ini tidak langsung membantu anak untuk mencapai kemampuan kepercayaan dirian untuk berbicara. Tidak mungkin ya. Tidak langsung ya. Memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah. Memberikan penjelasan, memberikan pemahaman itu tidak efektif. Jadi tidak usah dipakai. Maka jawabannya A dan B.
Ingat teman-teman, untuk benar salah itu biasanya maksimal 3 yang benar. Nah, kebanyakan jawaban yang benar itu 2. Jadi nanti teman-teman jadi fokusnya ya, itu kalau ada jawaban benar, salah, atau pilihan ganda kompleks, itu ambil 2 saja. Itu saya sudah teliti, banyak yang 2-nya. 3 itu sedikit sekali. Jadi nanti ambil saja, kalau sudah 2 begini Anda merasa yakin, maka itu jawabannya yang benar. Itu ya. Kita lihat yang pertama, dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu merancang strategi pembelajaran yang mendukung konsep matematika. Nah, terdapat beberapa cara supaya guru dapat menciptakan lingkungan belajar, memfasilitasi perkembangan numerasi optimal. Kira-kira cara yang paling optimal yang mana? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Kalau hubungannya dengan numerasi, maka teman-teman harus fokus ke numerasinya, gitu ya. Yang A, menyajikan materi hanya dalam bentuk teks visual, berarti tidak ada hubungannya dengan numerasi ya. Yang B, memanfaatkan alat peraga untuk memvisualkan konsep numerasi, yes, ada numerasinya, gitu ya. Menyiapkan LKPD mengakomodasi perbedaan kemampuan numerasi antar peserta didik, yes, ini ada numerasinya. Menggunakan sumber belajar buku teks yang disediakan sekolah, ini tidak berhubungan langsung dengan numerasi. Yang E, menggunakan penjelasan klasikal meminimalisir penjelasan konsep numerasi, ini tidak ya. Ini hanya penjelasan klasikal, itu tidak akan membantu. Maka jawaban terbaiknya adalah B dan C. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu memilih konten materi yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika secara menyeluruh. Kira-kira materi yang paling efektif mengembangkan pemahaman numerasi yang mana? Yang A, mengajarkan rumus matematika abstraksi, ini bukan. Yang B, memberikan latihan hitung berulang, ini juga bukan. Yang C, mendahulukan kemampuan literasi dibanding numerasi, ini juga bukan. Yang D, memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah, ini yang terhubung dengan numerasi. Yang E, memberikan penjelasan tentang pentingnya numerasi, ini bukan. Jawaban terbaiknya opsi D. Next, berikutnya, seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna tujuan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat A. Mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai, memahami masalah yang dihadapi, mencari solusi bersama. Ini good sekali. Ini kemungkinan besar jawabannya A. Yang B, meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak untuk merenungkan perbuatannya. Ini berarti mengusir sementara ya. Jadi B ini kurang ya. Yang C, memberi teguran keras, jadi tidak mungkin. Yang D, menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah, jadi pelimpahan tanggung jawab, tidak mungkin. Yang E, memaklumi, tidak mungkin lagi. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Next, berikutnya, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Suatu hari Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda yang juga guru memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi. Berarti ini pelanggaran etik ya. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan guru kerja sekaligus guru, yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini kira-kira apa? Oke, kita lihat yang A. Mengabaikan masalah ini tidak mungkin. Yang B, mengumpulkan bukti-bukti, melaporkan rekan kerja tersebut secara anonim ke komite etik sekolah, ini juga tidak mungkin dia. Yang C, mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya, menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Oke, good nih yang C. Yang D, mendiskusikan masalah ini kepada kepala sekolah, jadi tidak mungkin ada pelibatan orang lain ya, pihak lain tidak mungkin. Yang E, menegur rekan kerja tersebut secara langsung di depan guru-guru lain, ini mempermalukan juga, ini tidak mungkin. Maka jawaban terbaiknya opsi C, kelihatan sekali ya. Next, berikutnya, setelah mengajar 1 semester, Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta didik. Anda ingin meningkatkan efektivitas pengajaran Anda di semester berikutnya. Bentuk refleksi perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik yang mana? Oke, kita lihat opsi A, merefleksikan diri sendiri atas hasil yang kurang memuaskan, mencoba menemukan metode pengajaran baru tanpa melibatkan peserta didik. Ini salah ya, tanpa melibatkan. Yang B, mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Ini good sekali, ada kolaborasi dan evaluasi.
Yang C merasa metode pengajaran sudah efektif, jadi ini tidak pandai refleksi. Tidak mungkin jawabannya C. Menggunakan hasil refleksi menjadi bahan renungan diri agar menjadi semester berikutnya menjadi lebih baik. Ini bentuknya masih refleksi awal gitu ya. Yang E mengikuti pelatihan profesional secara mandiri, menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didiknya. Ini yang E ini uh, bagus, tapi lebih bagus yang B gitu teman-teman ya. Next berikutnya, setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini agar kualitas pembelajaran meningkat adalah titik-titik. Oke, kita langsung analisa saja jawabannya. A. Menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan di masa depan. Ini nggak mungkin ya. Yang B. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik. Oke, good. Ini bentuk evaluasi. Memilih menyesuaikan metode yang paling relevan. Ini good. Bagus sekali yang B ini. Yang C. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri. Berarti masuk L2, masih tahap mencari gitu ya. Jadi L2 tipe B. Yang D. Menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikan. Ini berarti tidak paham. L0 gitu ya. Memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menerapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi. Ini L2 tapi tanpa evaluasi gitu ya teman-teman. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi B. Oke, next berikutnya, seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, kurang partisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Tindakan yang harusnya diambil oleh Anda jika menjadi guru tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat opsi A. Memberikan tugas kelompok, mendorong kolaborasi antara peserta didik, aktif berkeliling, memberikan bantuan dorongan saat diperlukan. Yes, ini good sekali yang A. Yang B. Memberikan kuis singkat di awal. Ini baru tahap awal, berarti bukan. Menambahkan sesi tanya jawab di akhir setiap pelajaran, memberi poin tambahan. Ini juga tindakan tapi masih di bawahnya A. Mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran juga masih di bawahnya A. Ya. Karena A ini levelnya di level L4 ya teman-teman. Menggunakan metode ceramah memberikan contoh praktis ini juga di bawahnya level 4. Yang level 4 yang A gitu ya teman-teman. Kalau kita amati berarti level tertingginya di opsi A, maka jawaban terbaiknya A. Oke, next berikutnya, seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang berisiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin. Guru khawatir hal tersebut dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik. Oke, kita langsung analisa saja jawabannya. Yang A. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman, memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Ini good, bagus sekali gitu ya. Yang B. Mengabaikan kegiatan tersebut, tidak mungkin jawabannya B. Yang C. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman, memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Ini sama dengan opsi A nih, kebetulan ya teman-teman ya. Ini yang benar yang mana? A dan C ini dua-duanya sama ya. Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk diskusi kekhawatiran tentang keselamatan, meminta mereka memberitahu anak-anak, berarti ini melemparkan tanggung jawab kepada orang tua. Yang M. Memberikan teguran keras dan hukuman kepada peserta didik, tidak mungkin. Jadi jawabannya kalau nggak A ya C teman-teman ya. Next, selanjutnya, seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran adalah titik-titik. Jadi apa yang Anda lakukan dalam kerja tim tersebut, memberikan inisiatif seperti apa gitu ya. Kita lihat opsi A. Menunggu instruksi, jelas salah gitu ya. Tidak usah dibaca lebih lanjut kalau menunggu instruksi gitu ya. Yang B. Mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan, ini bentuknya usul gitu ya. Rapat mingguan guna membahas kemajuan, tantangan yang dihadapi, serta ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. Ini hanya memberikan usul. Usul itu masuknya di L1. L1 ya. L1C kelihatannya. Yang C. Menyusun rencana pembelajaran individu, menerapkannya di kelas sendiri tanpa melibatkan. Ini berarti tidak kolaborasi yang C. Yang D. Mengumpulkan data dari peserta didik melalui survei wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar. Jadi ini melakukan analisis dulu, membagikan temuannya tersebut kepada tim, ini berbagi. Jadi masuknya di L4 ya teman-teman. Ini bagus sekali.
D ini ya. E memberikan masukan hanya ketika diminta, ini jelas salah gitu ya. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Next, kita masuk ke nomor berikutnya. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan ini tentang bagaimana kita mengkolaborasikan antara tugas orang tua dengan tugas guru gitu ya teman-teman ya. Langsung kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua secara online tanpa adanya komunikasi langsung. Ini ada kata-kata tanpa, ini berarti bukan gitu ya. Yang B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua, memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah. Oke. Mendengarkan umpan balik mereka, ini good. Yang B ini bagus sekali. Yang C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan. Ini masih ada harapan ya. Masih dengan harapan, berarti C-nya masih di bawahnya yang B gitu ya teman-teman ya. Yang D. Mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan orang tua. Ini berarti prosesnya mengingatkan saja, bentuk kolaborasinya. Jadi yang D ini juga masih di bawah B. Yang E. Mengundang orang tua wali untuk datang ke sekolah saat acara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya. Ini berarti hanya memberikan kolaborasinya, hanya memberikan penjelasan tentang pentingnya. Jadi yang memberikan kolaborasi yang terbaik adalah opsi B. Next, soal berikutnya, seorang guru ingin melibatkan orang tua, wali, dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar. Jadi ini ada upaya dari guru untuk melakukan kolaborasi dengan orang tua atau masyarakat gitu ya. Kemudian membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Oke, tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah, langsung kita analisa saja. Yang A. Mengundang orang tua wali untuk datang ke kelas hanya saat acara-acara tertentu. Ya, ini ada kata-kata hanya saat acara-acara tertentu. Ini berarti kurang ya. Kemungkinan A ini bukan gitu ya. Yang B. Menyusun modul pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian diminta orang tua untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan. Jadi ini tidak ada kolaborasi yang B ini. Yang C. Mengirimkan survei kepada orang tua untuk mengetahui minat mereka dalam partisipasi dalam pembelajaran, namun tidak menindaklanjutinya. Ini jelas C salah. Yang D. Mengadakan sesi wawancara dengan orang tua, memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa di bagian kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi kelas. Oke, ini good sekali yang D ini. Yang E. Menyusun program pembelajaran melibatkan proyek-proyek berbasis komunitas, namun tidak berkonsultasi. Nah, ini tidak ada konsultasi berarti jelek gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi D. Next, berikutnya seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi tersebut, membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat opsi A. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi, menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek membutuhkan penyelesaian masalah. Ini good yang A. Bagus sekali gitu ya. Yang B. Menghadiri pertemuan organisasi secara pasif, tidak mungkin. Yang C. Menghadiri pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahliannya, kemudian kontribusi dengan ide-ide solusi yang relevan. Menghadiri beberapa pertemuan ini berarti tidak full gitu ya. Jadi C dengan A bagus A. Yang D. Menghadiri kegiatan organisasi ketika memiliki waktu luang juga tidak tepat. Menjadi anggota organisasi tersebut sebagai wujud kontribusi sebagai guru tanpa partisipasi aktif. Jadi paling bagus yang A gitu teman-teman ya. Oke, next selanjutnya nomor ini adalah termasuk nomor baru tentang pembelajaran sosial emosional. Soalnya begini teman-teman, Anda sebagai seorang guru di sebuah SD negeri multikultural, di sekolah Anda mengajar kelas 3 yang berasal dari latar belakang budaya yang beragam, termasuk beberapa siswa minoritas yang cenderung pendiam dan kurang aktif. Dalam rapat guru, kepala sekolah meminta Anda memulai mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional atau PSE dalam kegiatan pembelajaran. Tindakan paling tepat yang Anda lakukan untuk menyesuaikan pendekatan PSE terhadap perkembangan dan latar belakang budaya siswa adalah titik-titik. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal-soal tentang PSE dan penanaman nilai, teman-teman lihat itu di permasalahannya ya. Terutama untuk teman-teman lihat dulu untuk PSE itu usia ya, usia perkembangan sosial emosional usianya, kemudian latar belakang yang menjadi penyebab, kemudian penyebabnya. Tiga-tiganya ini harus match teman-teman ya. Nah, dari opsi A sampai E kita lihat ya. A, menggunakan cerita dan permainan ini cocok untuk siswa kelas 3.
Permainan yang mencerminkan keberagaman budaya ini berarti cocok dengan latar belakang budaya. Kemudian itu juga cocok untuk mengembangkan peserta didik yang cenderung pendiam dan kurang aktif. Jadi opsi A ini benar teman-teman. Kalau B mendorong siswa menyampaikan perasaannya dalam diskusi terbuka. Diskusi terbuka itu untuk anak kelas 3 belum cocok ya. Tidak cocok lah intinya untuk anak kelas 3. Mempertimbangkan tugas menulis jurnal juga tidak mungkin cocok. Menyampaikan materi PSI secara langsung melalui ceramah, siswa diminta untuk menerima informasi yang sama, ini juga tidak bisa teman-teman ya. Untuk anak kelas 3 tidak cocok untuk usia, perkembangan sosial emosional untuk usianya tidak cocok. Melibatkan orang tua dan komunitas dalam mendesain aktivitas PSE yang relevan ini memang bagus, tapi ini tidak langsung bisa mengatasi yang beberapa siswa yang cenderung pendiam. Jadi kita butuh langkah konkretnya. Jadi untuk opsi E ini tidak cocok. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Anda mengajar siswa kelas 5 SD dengan latar belakang budaya yang beragam. Saat kegiatan kerja kelompok, beberapa siswa tampak sulit bekerja sama dalam kelompok. Hal ini sering menimbulkan salah paham karena perbedaan cara komunikasi. Tindakan paling tepat ya, jadi itu sudah saya bold ya, sudah saya hitamkan, teman-teman lihat itu. Usianya adalah kelas 5. Kemudian latar belakangnya budaya yang beragam. Kemudian permasalahannya adalah perbedaan cara komunikasi. Jadi kita akan ambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi ketiga ini. Yang A, mengajarkan keterampilan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu cocok ya. Mendengarkan aktif, kemudian cara menyampaikan pendapat sopan santun ini cocok untuk mengatasi perbedaan cara komunikasi. Kemudian ini kan faktor utamanya ya. Akar permasalahannya adalah perbedaan cara komunikasi. Maka A ini cocok teman-teman. Juga cocok untuk kelas 5 kan. Menegur ini tidak. Nanti kalau ada jawaban-jawaban menegur itu jangan dipilih, itu pasti opsinya jelek ya. Nilainya kecil. Meskipun itu SJT ada skornya tapi nilainya pasti kecil. Menghindari kegiatan kelompok ini juga mengabaikan, menghindari itu jangan digunakan. Menggunakan permainan kolaboratif memang bagus ya teman-teman. Permainan kolaboratif yang dirancang untuk membangun kerjasama ini juga kemungkinan bisa, tapi di situ belum langsung menyentuh ke perbedaan cara komunikasi. Berkomunikasinya aja berbeda. Kita masih menggunakan permainan kolaboratif itu kan tidak langsung untuk mengatasi. Jadi kita tidak usah pakai yang ini. Meminta siswa menulis pengalaman mereka bekerja sama dengan teman yang berbeda. Ini juga tidak langsung bisa berimbas terhadap masing-masing peserta didik ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah A. Bu Sinta adalah guru kelas 5 SD yang dikenal tegas namun sabar. Suatu hari saat proses diskusi kelompok, dua siswa terlibat adu pendapat dan salah satunya menangis karena merasa tidak dihargai. Jadi tidak ada penghargaan pada saat diskusi atau adu pendapat itu ya teman-teman. Beberapa siswa lain mulai memperhatikan kejadian tersebut, suasana kelas menjadi tidak kondusif. Kira-kira tindakan yang Anda lakukan apa sebagai Bu Sinta? Oke, kita lihat ya, yang A mengabaikan. Nah, mengabaikan ini tidak usah digunakan. Menenangkan siswa yang menangis, menunda pelajaran agar suasana kembali terkendali, ini tidak boleh ya. Jadi pembelajaran harus tetap jalan. Kalau menunda tidak boleh. Menghentikan diskusi dan menegur keduanya, menghentikan juga tidak boleh. Mengakhiri kegiatan juga tidak boleh. Jadi ini yang paling cocok memang opsi D. Bu Maya, guru kelas 5 SD, beliau memperhatikan beberapa siswanya mengalami kesulitan kerjasama dalam kelompok. Oke, masalahnya adalah kesulitan kerjasama, sering berselisih pendapat, cenderung ingin menang sendiri. Kira-kira menjumpai situasi kelas yang seperti itu, Bu Maya merasa bahwa pembelajaran di kelas saja tidak cukup untuk membentuk keterampilan sosial emosional mereka. Oleh karena itu, Bu Maya berdiskusi dengan Pak Dani, guru BK, untuk mencari solusi bersama. Kira-kira tindakannya apa? Oke, berarti ini adanya kolaborasi antara guru dengan BK dalam mengintegrasikan PSE gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat opsi A. Menyerahkan seluruhnya kegiatan pembentukan karakter kepada BK, ini jelas tidak mungkin ya. Ini ya, tidak mungkin karena temanya tadi kan ingin kolaborasi, kok langsung diserahkan semua, kan tidak mungkin. Merancang rangkaian kegiatan kelas bersama Pak Denny yang terintegrasi dengan sesi bimbingan kelompok dan dipandu secara bergantian. Oke, yes, ini ada kolaborasi di situ. Yang meminta Pak Denny menyampaikan materi secara umum saat upacara, Anda tidak menindaklanjuti, ini juga tidak mungkin. Mengandalkan guru BK, ini tidak mungkin juga. Mengamati hasil bimbingan siswa dari laporan BK tanpa perencanaan pendekatan bersama, ini juga tidak bisa.
Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Bulina adalah guru kelas 6 yang dikenal tegas dan berprestasi. Suatu hari saat merasa lelah, emosi karena kelas gaduh, Bulina tanpa sadar mengucapkan kata-kata kasar kepada siswa. Beberapa siswa terlihat kaget dan salah satu dari mereka menirukan ucapan tersebut di luar kelas. Jadi emosi Anda itu berpengaruh terhadap peserta didik gitu ya. Nah, jika Anda sebagai Bulina, tindakan Anda kira-kira apa? Oke, langsung saja kita analisa opsi pilihan gandanya. A. Mengabaikan. Kalau ada kata-kata mengabaikan, tidak usah baca soal semuanya ya. Langsung aja disilangin, tidak mungkin. Menjelaskan pentingnya menjaga ucapan, oke. Meminta maaf, oke. Berarti ada di situ ada pengelolaan emosi yang luar biasa dan menjadikan peristiwa itu sebagai pembelajaran. Oke, ini bagus, kita simpan dulu ya. Mengalihkan perhatian ini juga tidak bisa. Membiarkan pihak lain seperti kepala sekolah, wali kelas menanggapi tidak tanggung jawab. Membuat aturan baru tentang penggunaan sopan santun tanpa menyampaikan latar belakang ini, tidak berani mengungkapkan perilaku kesalahan yang ada pada dirinya. Jadi tidak mungkin. Jelas kelihatan bahwa jawabannya adalah B. Pak Randy adalah guru kelas 2 SD. Suatu hari ia menerima kritik dari orang tua siswa yang menyatakan bahwa anaknya sering pulang dengan cerita negatif tentang teman sekelasnya. Orang tua tersebut menyampaikan protes dengan nada tinggi di ruang guru, disaksikan beberapa rekan sejawat dan siswa. Nah, Pak Randy merasa tersinggung karena merasa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun ia menyadari bahwa responnya terhadap situasi ini dapat mempengaruhi citra profesionalnya di mata siswa, orang tua, dan guru lain. Nah, kira-kira apa yang dilakukan? Oke, ini juga termasuk menguji tentang pengendalian emosi ya. Nah, ini kepribadian. Yang A menjawab dengan tegas, membela diri. Kalau membela diri jelas jangan dipilih gitu ya. Melaporkan orang tua tersebut ini jangan ya. Itu jangan dipilih kalau ada seperti ini. Menghindari sementara, ini menghindari itu sama dengan mengabaikan, ini juga jangan dipakai. Tidak usah dibaca semua juga bisa. Mendengarkan keluhan orang tua lalu mengundangnya diskusi secara pribadi, yes. Menyampaikan dengan sopan kepada orang tua tersebut bahwa Anda menjalankan tugas sesuai prosedur sekolah, ini juga bagus, tapi lebih bagus yang D. Ada proses pengendalian emosi, kemudian di situ ada ada menyelesaikan masalah lah, karena di situ ada diskusinya. Pak Anas adalah guru kelas 3 SD yang menyadari adanya penurunan semangat belajar di kalangan siswanya. Beberapa siswa mengeluh merasa tidak nyaman belajar karena sering terjadi ejekan di kelas dan di lingkungan sekolah. Jadi ada proses bullying ya. Nah, selain itu hubungan antara guru dan orang tua kurang terbuka. Jadi masalah pertama itu tadi siswa tidak merasa nyaman, masalah kedua hubungan guru dan orang tua kurang terbuka, serta guru antar jenjang kurang koordinasi. Jadi ada 3 masalah ya. Pak Anas ingin mengambil langkah awal untuk membangun iklim sekolah yang lebih positif, sehat, sosial, emosional, atau school well-being ya. Jika Anda sebagai Pak Anas kira-kira apa? Jadi Anda harus membuat langkah atau tindakan untuk mengatasi ketiga-tiganya. Membuat siswa nyaman dalam belajar, ya, tidak terjadi bullying di kelas. Kemudian di situ ada masalah kedua adalah guru dan guru dan orang tua itu tidak punya hubungan yang terbuka. Kemudian yang ketiga adalah guru antar jenjang kurang koordinasi. Jadi ada yang dilibatkan semuanya adalah antara siswa dengan siswa, guru siswa, kemudian ada orang tua, ada guru, dan lintas jenjang. Oke. Yang A membentuk tim kecil bersama wali kelas, guru BK, komite sebagai bagian dari solusi. Ini orang tuanya di mana? Tidak ada, belum ya. Kemudian pendekatan langsung dengan siswa, ini berarti kurang koordinasi. Berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai masalah, ini juga kurang, ya, ini masih butuh arahan dari orang lain, itu levelnya di bawah. Kemudian mengajak orang tua untuk diskusi terbuka, ya, melibatkan kepala sekolah, guru, dan petugas kebersihan. Nah, ini lebih banyak ya. Ada kepala sekolah, ada guru, ada pihak lain di sekolah, kemudian ada orang tua. Ini bagus ya. Yang E menunggu tindakan dari kepala sekolah, ini juga tidak mungkin. Maka jawaban dengan skor tingginya pasti kalau tidak A ya D. Kalau kita lihat dari permasalahannya lebih banyak yang D ya, lebih banyak yang D. A juga bisa juga karena di situ melibatkan wali kelas, guru BK, dan komite. Juga bisa, tapi di situ kan ada masalah hubungan antara guru dan orang tua juga kurang terbuka. Nanti butuh diskusi bersama, gitu ya.
Di SD tempat Anda mengajar terjadi peningkatan kasus yang menarik diri dan tidak aktif dalam kegiatan kelas maupun luar kelas. Hasil diskusi awal dengan beberapa guru kelas yang lain menunjukkan bahwa banyak siswa merasa tidak nyaman karena sering dibandingkan atau tidak mendapatkan dukungan saat menghadapi kesulitan. Sebagai guru kelas, tindakan yang Anda lakukan kira-kira apa? Oke, kita lihat A, mencoba pendekatan pribadi. Kalau masih ada mencoba, itu berarti skornya pasti uh, kan levelnya di L2C ya, ini kurang ya. Mengajak guru lain diskusi dan meminta kepala sekolah menyusun program, berarti masih butuh arahan dari kepala sekolah. Menginisiasi program kolaborasi guru, orang tua, komite, ini good ya, bagus sekali. Ini berarti sampai ke level koordinasi ya, level L4 ya. Fokus membangun hubungan baik hanya dengan siswa kelas sendiri agar suasana kelas tetap nyaman, ini kurang ya, kurang koordinasi. Menyusun program kelas ramah anak lalu minta guru lain untuk menjalankan, sementara dirinya tidak mungkin ya. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi C. Oke, next selanjutnya Pak Arya mengajar kelas 5 SD yang sebagian besar siswanya aktif, tapi ada beberapa siswa seperti Raka dan Dito yang sering merasa tertekan saat tugas kelompok. Hal ini disebabkan mereka merasa tidak dihargai pendapatnya, meskipun sudah mencoba berkontribusi. Jika Anda menjadi Pak Arya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Tetap menjalankan tugas kelompok seperti biasa, berarti ini pembiaran. Menerapkan model pembelajaran partisipatif yang mendukung refleksi, pemahaman emosi, keamanan psikologis, ini good ya. Menyusun aturan kelas bersama untuk menjamin semua pendapat dihargai kelompok, mengevaluasi berkala, ini bagus. Ini C-nya juga bagus ya. C-nya bagus. D, menasihati siswa yang merasa tertekan, ini berarti hanya sesaat ya. Berarti D ini kurang. Menyediakan sesi diskusi kelas untuk membicarakan pengalaman kelompok tanpa mengatur struktur atau panduan yang jelas, ini masih ada celah karena ada tanpanya. Jadi opsi tertinggi pasti nilainya kalau tidak B ya C. Tidak harus teman-teman mencari opsi terbaiknya, tidak harus sih, tapi minimal dapat skor 4. Jadi antara B dan C ini bagus ya, sama-sama bagus. Tapi yang lebih mengena menurut saya adalah opsi B, lebih mengena terhadap permasalahannya. C memang benar, bahkan levelnya lebih tinggi kalau kita lihat dari levelnya, sampai mengevaluasi berkala gitu ya. Nah, teman-teman boleh pilih B, boleh pilih C. Bunia mengajar kelas 5 dan melihat beberapa siswa seperti Fadil dan Bima terbiasa memotong antrean. Nah, meskipun sudah ditegur, ini berarti tentang karakter ya. Karakter yang buruk ini bagaimana mengatasinya. Kan harusnya diberikan karakter baru ya, dimasukkan, ditanamkan nilai-nilai baru. A, menegur, ini menegur tidak usah dipilih kalau menegur. Memberi tugas piket tambahan, ini berarti hukuman, jangan dipilih. Mengintegrasikan nilai kejujuran tanggung jawab dalam pembelajaran, oke, good ya. Mengajak siswa diskusi, ini kurang langsung. Ini kan terkait penanaman nilai, berarti harus ada integrasi nilai di dalamnya. Misalkan metodenya konsiderasi atau dan lain-lain ya. Mengabaikan jelas bukan. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C. Saat kegiatan pameran kelas, Bu Sita guru kelas 5 meminta siswa membawa hasil karya seni yang dibuat siswa di rumah. Seorang siswa Dimas membawa gambar yang sangat rapi dan tampak seperti hasil cetakan digital. Setelah ditanya, Dimas mengaku mengambil gambar dari internet karena takut hasil karyanya jelek ya. Kejadian ini membuat Bu Sita berpikir cara menanamkan nilai kejujuran. Ya, kayak penanaman nilai juga. Yang A, mengembalikan gambar kepada Dimas meminta membuat ulang, ini jelas bukan. Menyampaikan kepada kelas pentingnya originalitas tanpa menyebut nama dinas, ini tidak langsung. Mengajak Dimas diskusi, ini berarti langsung. Memvalidasi perasaannya, mengarahkan pentingnya proses kejujuran. Oke, C ini bagus. C ini bagus. Menegur Dimas tidak mungkin, membiarkan karya Dimas dipajang ini juga tidak mungkin. Jadi jawaban terbaiknya adalah kemungkinan besar adalah opsi C. Next berikutnya, Pak Adi mendapati murid-murid kelas 6 sering asik membahas konten media sosial yang viral, termasuk tren berpakaian dan gaya bicara selebritas. Beberapa siswa mulai meniru gaya yang kurang sopan, termasuk berbicara kasar dan menyepelekan teman. Jika Anda jadi Pak Adi, kira-kira tindakan yang Anda lakukan apa? Yang A, membiarkan jelas tidak mungkin ya. Mengajak siswa menulis jurnal tentang siapa idola mereka, oh ini juga kurang langsung berpengaruh kepada siswa. Merancang pembelajaran tematik, penanaman nilai kritis, sopan santun, tanggung jawab nih, yes ini ya.
Yang D, mendiskusikan dampak positif negatif media sosial, ini kurang langsung terhadap sopan santun. Menegur siswa secara umum, ini berarti menegur jangan dipilih kalau ada kata-kata menegur. Nah, jawaban terbaiknya kemungkinan besar adalah C. Bunita mendapati sebagian siswa kelas 4 sering mengejek teman yang tinggal di panti asuhan. Bunita sudah pernah menegur, tapi perilaku ini tetap terjadi. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bunita? Ya. Yang A, mengajak siswa menulis surat maaf dan meminta mereka merenungkan. Nah, yang B, membacakan kisah moral. Kisah moral memang bagus ya. Sebelum pulang agar menyadari pentingnya menghargai. Nah, kita ambil yang paling terbaik lah untuk anak-anak panti asuhan, kira-kira apa. Yang C, memberi sanksi, jangan ya. Kalau C tidak mungkin. Yang D, mengevaluasi metode pembelajaran nilai, merancang strategi berbasis praktek sosial inklusi. Nah, praktek sosial inklusi ini termasuk di situ adalah biasanya adalah diajak anak-anak itu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di panti asuhan dengan cara kunjungan ke panti asuhan. Ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali. Kemungkinan jawabannya adalah D. Oke, next, Bunia sedang mengajar tema persatuan dan perbedaan. Namun Bunia melihat siswanya hanya menghafal isi teks tanpa menunjukkan sikap saling menghargai antar teman yang berbeda latar belakang. Jika Anda sebagai Bunia, tindakan terbaiknya apa kira-kira? Yang A, memberi tugas membuat poster, ini berarti fokus ke produk, padahal di situ adalah sikap yang diutamakan. Yang B, mengadakan kegiatan kelompok lintas latar belakang untuk menyelesaikan proyek bersama-sama, ini bagus. Menayangkan video, ini kurang ya. Meminta siswa mengulang hafalan, ini juga kurang. Yang E, mendesain pembelajaran kolaboratif dan refleksi nilai. Ini ada refleksi nilainya, bagus ya. Jadi kemungkinan kalau tidak B ya E, tapi kalau kita lihat tindakannya lebih jauh ke E. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E. Nomor berikutnya, sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakang Bu Ana tahu bahwa kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah titik-titik. Jadi ini Bu Ana ini ternyata diajak ya, atau dihadapkan pada situasi yang memerlukan integritas gitu ya. Yang A kita lihat ya, merasa menyesal, oke, good, menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktek tidak baik tersebut, oke, dua-duanya bagus nih ya. Yang B, membiarkan, tidak mungkin ya. Yang C, membuat tulisan lepas di media sosial, ini juga tidak tepat. Yang D, membicarakan dengan sesama kolega guru, ini juga tidak tepat juga, karena harus berbuat apa yang di tengah situasi tidak benar ini. Jadi ini tidak benar juga yang D. Yang E, menyesal telah menuruti perintah kepala sekolah. Tanpa mencoba melakukan sesuatu, ini juga salah. Yang A yang paling benar berarti teman-teman ya. Nomor berikutnya, Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasi rekan kerjanya tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari rekan sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya. Dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan adalah, ya, kita langsung aja analisis jawabannya gitu ya. A, melaporkan perbuatan. Nah, kalau melaporkan perbuatan masuknya di level 1. Yang B, menegur secara personal, mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati, goods ya. Yang C, menegur kasar, itu level 0 ya, level tidak paham, L0C kelihatannya ya. Yang D, mendiamkannya artinya membiarkannya, berarti L0B. Yang E, membalasnya dengan ikut membicarakan hal buruk, ini lebih parah lagi, ini L0A ini ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Oke, next berikutnya Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca denda. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai rapot yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka yang akan saya lakukan adalah A, memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa konten media digital materi membaca denah merupakan bagian penting dalam perangkat pembelajaran, sedangkan tugas mengentri raport bisa dikembalikan ke kepala sekolah. Ini juga tidak benar, karena dua-duanya kita sebagai anak buah dan kita sebagai pengajar, dua-duanya adalah kewajiban gitu ya. Jadi A ini salah. Yang B, memutuskan untuk merespon tugas mengentri raport tersebut karena diminta langsung oleh kepala sekolah dan berpikir bahwa penyusunan konten media digital materi membaca denah untuk peserta didik bisa dibatalkan. Ini juga tidak benar, karena yang kedua ini dibiarkan gitu ya.
Yang C, memutuskan meminta bantuan orang lain untuk mengantri nilai rapot. Nih, meminta bantuan orang lain jelas salah gitu ya. Yang D, memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa membuat konten media digital materi denah merupakan salah satu tugas utamanya sebagai pendidik dalam mendesain pembelajaran efektif, bermakna, menyenangkan. Sedangkan mengantri rapot bisa dikerjakan di waktu jeda. Ini dua-duanya, ini karena dua-duanya dipenuhi, maka opsi D ini kira-kira yang paling tinggi ya gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai dari nomor satu. Salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa siswa yang berasal dari suku tertentu. Sebagai rekan yang mendalami prinsip etika guru Indonesia, yang bisa Anda lakukan adalah, oke, kita langsung saja cari jawaban terbaiknya ya, yang kira-kira memberikan skor terbaik gitu ya. Kita lihat opsi A, melaporkan sikap tidak etis tersebut kepada kepala sekolah. Jadi ini kalau melaporkan ke kepala sekolah, memindahkan tanggung jawab, berarti masuknya di level 1, jadi tidak mungkin itu ya. Yang dua, menegur secara personal, mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada kode etik. Ini good, bagus sekali jawaban B ini. Yang C, membalas menirukan logat. Ini membalas itu berarti tidak paham, masuknya level 0 gitu ya teman-teman ya. Yang D, membiarkan sikap rekan guru tersebut karena bukan urusan kita. Pembiaran juga L0B gitu ya. Menegur rekan guru tersebut dengan kasar agar jeda dan tidak mengulangi hal tersebut lagi. Itu lebih baik daripada membiarkan. Ini masih juga L0 juga. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Berdasarkan hasil analisis diagnostik asesmen, ditemukan siswa heterogen kemampuannya. Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung terdapat 3 kelompok. Ya, pandai, sedang, kurang. Kira-kira tindakannya apa? Ini sudah pernah kita bahas ya, yang jawabannya saling asah, saling asih, saling asuh gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya yang ada saling asah, saling asih, saling asuh yang mana ini? Oke, yang C ini teman-teman ya. Nanti kalau ada soal seperti ini jawab aja yang C. Asah, asih, asuh gitu ya. Kemudian guru mendampingi atau memfasilitasi setiap kelompok secara menyeluruh. Oke, next berikutnya seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang berisiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin. Guru khawatir hal tersebut dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik. Oke, kita langsung analisa saja jawabannya. Yang A, mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman, memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Ini good, bagus sekali gitu ya. Yang B, mengabaikan kegiatan tersebut, tidak mungkin jawabannya B. Yang C, mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman, memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Ini sama dengan opsi A nih, kebetulan ya teman-teman ya. Ini yang benar yang mana? A dan C ini dua-duanya sama ya. Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk diskusi kekhawatiran tentang keselamatan, meminta mereka memberitahu anak-anak, berarti ini melemparkan tanggung jawab kepada orang tua. Yang M, memberikan teguran keras dan hukuman kepada peserta didik, tidak mungkin. Jadi jawabannya kalau nggak A ya C teman-teman ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin untuk pembahasan lebih banyak tentang soal-soal dan jawabannya gitu ya teman-teman, di Daring Majana sudah menyediakan e-book. Jadi e-book itu sudah lengkap ya. Nah, isinya ada SJT, PCK tentunya, ada soal simulasinya di situ dan FR asli piloting 1 dan 2 teman-teman. Jadi dikomparkan saja teman-teman untuk simulasi piloting 1 dan piloting 2. Sebenarnya semuanya itu punya rule yang sama, tadi saya sudah menjelaskan ya. Sudah menjelaskan bagaimana cara menjawabnya ya. Harganya Rp50.000. Bagi teman-teman yang berminat silahkan chat WA di 085712166998. Di chat WA saja ya teman-teman ya. Nah, insya Allah amanah kok gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.